Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman pembelajaran, substansi dan proses pembelajaran baik saat sinkronus maupun asinkronus. Penerapan sinkronus dan asinkronus ini mampu meningkatkan interaksi meskipun dilakukan secara virtual. Pembelajaran daring bukan berarti kita tidak melakukan interaksi. Sebagai makhluk sosial, kita tentu saling berinteraksi di dalam video dan mengaktifkan mikrofon yang telah tersedia. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran dan pengajaran, yang menawarkan berbagai cara untuk berinteraksi sekalipun kita tidak bertatap muka secara langsung. Kemudian pengalaman saya belajar sinkronus dan asinkronus ini yaitu tetap meningkatkan keterlibatan peserta latihan. Melalui penerapan belajar ini kita dapat melakukan komunikasi dua arah, baik melalui tutor maupun sesama peserta yang melakukan virtual meeting secara sinkronus dan asinkronus. Kemudian yang ketiga, pembelajarannya sangat fleksibel, apalagi pada pola asinkronus kita dapat membaca dan memahami materi itu tanpa dilakukan secara bersama-sama bersama orang lain. Kita memerlukan kegiatan tersebut secara mandiri dan tanpa ada peserta lain, dan kita lebih leluasa mengikuti pelatihan. Kemudian yang keempat, mungkin biaya pelatihannya cenderung lebih hemat. Di masa pandemi atau pasca COVID-19 ini, kita semua memang menghemat waktu, menghemat biaya, dan menghemat tempat atau akomodasi karena ada pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Kemudian yang kelima, pelatihannya lebih efektif dan efisien karena dikemas dengan kurikulum yang baik dan peserta pelatihannya dapat bertemu dan saling melihat satu sama lain dalam satu layar yang dibagikan secara bersama-sama. Yang keenam, itu bisa mengikuti pelatihan lebih dari satu dalam waktu bersamaan. Nah, kalau kita punya 2 laptop dan kita tengah mengikuti pelatihan yang lain, itu bisa kita lakukan bersama-sama. Memang tidak terlalu fokus, cuman jika kehadiran kita itu dibutuhkan, ya pembelajaran sinkronus dan asinkronus ini bila dipadukan bisa menghemat waktu dan tenaga. Kemudian yang ketujuh, ikut mengembangkan inovasi di bidang teknologi, karena kita tahu sebagai seorang ASN kita dituntut untuk kreatif dan juga inovatif. Kita dituntut untuk bisa mengaplikasikan berbagai macam gadget yang dapat menunjang kegiatan kita sebagai seorang ASN. Nah, itu ya pengalaman saya belajar secara sinkronus dan asinkronus. Mudah-mudahan dengan adanya kemajuan teknologi informasi di bidang pelatihan, tentu dari segi peserta akan merasa terbantu dan dimudahkan. Demikian teman-teman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.